Juga tidak ada yang keluar-keluar hanya dari sebab yang sepele, yang tidak penting. Jadi di tengah-tengah guru mengajar tidak ada gangguan anak-anak yang keluar masuk kelas. 9. Kelas kelihatan sepi. Tetapi apabila guru bertanya atau menerangkan, dengan mudah semua mendengar. Tapi apabila guru menyuruh murid-murid menirukan kata-kata penting, meledaklah kelas itu dengan suara sepenuhnya serentak. Setelah itu diam kembali. Demikian pula apabila guru memberi kesempatan kepada salah seorang murid bertanya, ketika murid yang bertanya itu berbicara, semua di dalam kelas mendengarkan. Dalam pelajaran yang perlu ditirukan dengan fasih, ditirukan dengan suara yang tegas. 10. Di dalam kelas tidak ada seorang pelajar pun berbicara sama mereka kecuali dengan keadaan yang terpaksa dan hanya dengan suara yang tidak keras. Ketenangan dan ketertiban itu bukan karena takut dipukul guru, takut dimarahi dan lain-lain, tetapi ketenangan dan ketertiban itu sudah menjadi terbiasa, bukan tekanan dan bukan paksaan. Apabila sekolah itu teratur, meskipun muridnya banyak, tetap tenang, bahkan kadang-kadang seperti ini sekolah ini ada murid di sini atau tidak? Ini sepanjang kita melihat tidak ada orang bergerak ini. Jadi seakan-akan tidak ada muridnya. Yang kedengaran hanya guru menerangkan pelajaran. Adapun sekolah atau madrasah yang tidak teratur dan akan kedengaran ramai dan tampak sibuk yang tidak teratur. Sewaktu-waktu ada yang keluar, sewaktu-waktu ada yang masuk, ada yang lari, ada yang apa dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, kerap kali guru terlambat mulai pelajaran karena muridnya belum lengkap. Tunggu dulu murid. Akhirnya waktu terbuang sia-sia. Kalau ada kelas yang tenang dan semua diam, tetapi hanya karena tekanan atau takut, itu juga tidak baik. Kelas itu adalah kelas yang mati. Murid-murid merasa hanya tertekan, tidak merasa bebas, pikiran tidak hidup. Jadi sekolah yang teratur itu bukan gedungnya, bukan seragamnya. Jadi justru kondisi sekolah itu ya betul-betul tertib, teratur, tenang, tidak ramai, tidak acak-acakan. Waktu anak belajar ramai di luar, yang tidak ada tugasnya, tidak ada fungsinya, semua di luar. Ada yang kesini, ada yang kesana, padahal waktu pelajaran. Syarat mutlak untuk dapat membuat sekolah atau madrasah atau kelas seperti yang disebut di atas, syarat mutlaknya 1. Bagi sekolahan ialah pimpinannya. Bagi kelas-kelas adalah gurunya. Jadi secara keseluruhan itu pimpinannya. Tiap-tiap kelas gurunya. Pokoknya di sekolah itu ada 10 kelas, ada 1 kelas ramai, kacau. Itu yang salah guru yang dalam kelas. Bukan sama guru, hanya guru yang dalam kelas harus satu kelas. Pimpinan atau direktur tentunya sudah mempunyai dan mengetahui program sekolahnya dan tahu syarat-syarat bagi gurunya sesuai dengan kaidah dalam ilmu keguruan. Ilmu keguruan ini dapat dipahami secara luas atau setidak-tidaknya secara praktis. Secara praktis nanti ini Anda mau mengajar, kita lihat secara praktis. Tentu saja termasuk di dalamnya ilmu jiwa mengajar, ilmu metodologi mengajar dan seterusnya. Guru tentu saja yang sudah siap mempunyai ilmu keguruan. Guru setelah pimpinan harus mempunyai wibawa atau pengaruh yang besar kepada muridnya. Sebenarnya pada taraf permulaan, setiap guru itu sudah mempunyai wibawa dan pengaruh bagi para santri, para murid. Wibawa dan pengaruh permulaan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya.
harus dijaga terus menerus sehingga bertambah lama, bertambah kuat, bukan bertambah lama, bertambah sebaliknya, yaitu bertambah kurang. Dan akhirnya ya nanti wibayanya habis. Jangan terjadi seperti itu. Syarat pimpinan sekolah. Muhammad Haraman Suwada, Wahid Adi Prakoso, Abdul Qadir Jelani, Irwan, Rimbawan Adi Guna, M. Fitra Haruna, M. Rafiq. Kelompok 2, Herun Nizam, M. Fauzan Adnan, Pandi, Nur Hadi, Ardiawan, Muhammad Ahdiarazan, Stephen Alfred Suwiryo. Kelompok 3, Nail Saada Safitri, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Urianti, Wahida Helmi, Hikmawati Tajuddin, Irawati Asahman, Bulan Umur Karimah, Risna Devi, Siti Umayyah, Jihan Faradillah, Kiki Tia Fitria. Kelompok 4, Siti Maisarah An-Nisa, Dini Septiani Ulum, Nur Ma'rifah, Nur Aini, Meliana, Nur Hidayati, Siti Yudianti, Natroh Wildan, Khairiyah Ningsi, Rizda Mawaddah, Lira Suknita, Traitur Adillah. Nama-nama Musyrif dan Usaid Musyrif Amaliyah Tadris. Musyrif Haji Muhammad Arif Siraj Elsi, Al-Ustadz Sa'ad Ibn Tabah, Al-Ustadz Budiono SPDI, Al-Ustadz Amran Azali SPDI, Al-Ustadz Syamsul Bahri SPDI, Al-Ustadz Affan SPDI, Ustadz Usman SPDI, Al-Ustadz Syahdan SPDI, Al-Ustadz Muhammad Wahyudi Pratama SPDI, Al-Ustadz Muhtas Farham SPDI, Ustazah Azmi Roha SPDI, Ustazah Jarmin SPDI, Musaid Musyrif, Muhammad Azwar Khairul SUD, Ustadz Muhammad Fauzan Ansor SUD, Ustadz Muhammad Nawir SUD, Al-Ustadz Abdul Hafid SUD, Al-Ustadz Khawfi SUD, Al-Ustadz Khairul Anwar SUD, Al-Ustadz Hartan SUD, Ustazah Sri Lestari Damayanti SUD, Ustazah Nur Hidayah SUD, Ustazah Juliati SUD, Ustazah Rosiana SUD, Ustazah Rafiqah Kuliah SHI. Nama-nama dari siswa-siswi kelas 6 yang akan melaksanakan amaliyah dengan pembagian kelompoknya masing-masing beserta musyrif dan musahid musyrif yang akan melaksanakan kegiatan amaliyah tadris, pelaksanaan amaliyah tadris nanti. Mungkin saya bisa sampaikan kepada yang akan melaksanakan yang pertama, ini segera berhubungan dengan guru yang akan ini saja jaga kesehatannya, terutama dari yang baru sakit, baru sembuh itu, supaya kesehatan bersama mereka yang masih penting, karena segala-galanya tidak bisa terwujud kalau kita laksanakan. Ini saja bila berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya tanpa dijemput lagi. Kemudian
Setelah itu hari Sabtu ke kelompoknya masing-masing yang sudah dibedakan. Ya. Berarti untuk besok tidak ada pemanggilan besok. Besok tidak ada hari Kamis ada pemanggilan untuk pengajian hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kembali kepada kelompoknya masing-masing. Mungkin Fitri satu hari dua, hari satu. Karena tiap kelompok putra cuma 7, mungkin 12. Jadi tidak sama-sama. Mungkin selesainya ketika kita tidak sama-sama. Putra sudah tidak sudah naga dan sunakan putrinya masih masuk jam keempat, jam kedua dan keempat, jam kedua dan ketiga. Nah putranya mungkin jam ketiga sudah masuk dan sunakan. Mungkin selesai putranya dulu putri karena putri 2 orang satu hari. Nah, jadi itu saja dari saya.